Sejarah penetapan Tahun Baru Islam. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, di tahun ketiga beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur di daerah Basrah. Tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin. Sementara itu, kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari surat yang dikirim pada bulan Sya'ban, namun kami tidak tahu apakah bulan Sya'ban tahun ini atau bulan Sya'ban tahun kemarin. Tentukanlah tahun untuk masyarakat yang dapat dijadikan acuan. Jika datang surat dari Persia ada tanggal. Jika datang surat dari Romawi tertera tanggal. Kita jadikan saja tahun bangsa Romawi sebagai acuan tahun. Bukankah tahun Romawi ini sudah ditetapkan sejak zaman Zulkarnain? Tahun Romawi terlalu tua perhitungannya. Aslam, tolong panggil dan datangkan sahabat Muhajirin dan Ansor ke sini. Wahai sahabatku, mulai kapankah kita akan menentukan tahun? Tahun di mana terjadi peristiwa besar, yaitu kelahiran Rasulullah. Bagaimana kalau diutusnya Nabi sebagai Rasul pada momentum turunnya wahyu? Bagaimana jika tahun pertama dimulai dari wafatnya Rasulullah? Maka nanti umat akan bersedih karena teringat dengan wafatnya kekasih Allah. Ya sahabat Umar, bagaimana kalau kita tetapkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah dan Madinah? Lalu, bulan apakah yang akan menjadi bulan yang pertama? Bukankah Muharram lebih afdol? Sebab Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender pada masyarakat Arab silam. Apakah ada pendapat lain? Baiklah, kita akan tetapkan 1 Muharram sebagai awal dari bulan Hijriah. Sudah sejak lama, para pemuka-pemuka Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Berbagai cara telah dilakukan, dimulai dari perintah secara langsung, saling bertukar Tuhan, hingga tawaran yang menggiurkan agar Muhammad berhenti mendakwahkan agamanya. Namun, usaha para kafir Quraisy ini tidak membuahkan hasil. Sepeninggal paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, para pemuka kafir Quraisy mulai memberanikan diri untuk menyakiti Nabi Muhammad secara terang-terangan. Dalam sebuah perkumpulan, para pemuka-pemuka Quraisy di suatu tempat bernama Darun Nadwah. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Umar bin Hisham atau Abu Jahal yang membahas tentang strategi untuk menghentikan dakwah Nabi hingga rencana pembunuhan Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita asingkan saja Muhammad ke negeri yang jauh dari Mekah? Kemudian kita tinggalkan dia di sana. Tidak bisa. Nabi Muhammad itu adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Dengan kegigihannya itu bukan tidak mungkin dia akan kembali ke Mekah. Habislah kita semua kalau misalnya dia akan kembali ke Mekah dengan membawa pengikutnya yang banyak. Bagaimana jika kita buatkan kotak kayu di samping Ka'bah, lalu kita masukkan Muhammad ke dalamnya, tidak memberinya makan dan minum,
sampai dia kelaparan dan kehausan di dalamnya. Tidak bisa. Apakah menurutmu Muhammad tidak banyak pengikutnya di Mekah yang akan menolongnya, memberikannya minum dan makan? Seandainya para pengikutnya mengetahui bahwa pemimpinnya dianiaya, maka akan terjadi peperangan besar-besaran di Mekah. Carikan saja pemuda yang besar dan kuat. Kemudian kita kasih pedang yang panjang dan tajam malam ini. Kita datangi rumah Muhammad, kita bunuh malam ini. Jika begitu, kita ambil setiap suku satu pemuda yang kuat. Lalu masing-masing mereka membawa pedang yang tajam dan menghantam Muhammad, sehingga darahnya tersebar di seluruh kota Mekah. Ketika semua sudah sepakat dengan usulan terakhir, maka para pemuka Quraisy memilih pemuda-pemuda mereka yang kuat dan mengumpulkan mereka untuk bersiap mendatangi rumah Nabi di malam hari untuk membunuhnya. Bersamaan dengan itu, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, mengabarkan tentang apa yang telah direncanakan oleh para pemuka kafir Quraisy. Hingga turunlah perintah agar Nabi berhijrah dari kota Makkah ke kota Yasrib, atau yang saat ini dikenal dengan kota Madinah. Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanah-amanah penduduk Mekah dan meminta Ali untuk tidur di ranjang menggantikan Rasulullah, sampai Ali sengaja menutup dirinya dengan selimut hingga menutupi wajahnya. Ketika Nabi hendak keluar dari rumahnya, di depan rumah Nabi telah berkumpul puluhan pemuda dari berbagai suku yang siap membunuh Nabi. Saat Nabi keluar dari kamarnya, terjadilah sebuah mukjizat. Al-Quran, Surah Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Dia pulang. Dia sedang tidur dan berselimut. Ali, gimana Muhammad? Para pemuda menyusuri setiap ruangan di rumah Nabi dan tidak menemukannya. Maka tersebarlah berita bahwa Muhammad telah hijrah. Keluarlah Nabi menuju rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ada apa ya Rasulullah? Wahai Asma, keluarlah. Aisyah, Abdullah. Jadi bisa lihat ada di rumahku ya Rasulullah. Dan Asma, Aisyah dan jadikan aku sebagai pendamping hijrahmu ya Rasulullah. Abu Bakar pun bersiap dan telah memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan 2 ekor unta, disertai dengan harta sebagai pembekalan selama perjalanan. Ketika itu, Nabi dan Abu Bakar tidak langsung menuju kota Madinah. Kota Madinah berada di sebelah utara kota Mekah, sedangkan Nabi justru menuju ke selatan kota Mekah dan naik menuju suatu bukit bernama Jabal Sur. Dalam perjalanan menuju Jabal Sur, Abu Bakar sudah memerintahkan pegawainya bernama Amir bin Quhairah untuk menggembalakan kambing-kambingnya di belakang unta yang ditunggangi Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW untuk menghapuskan jejak perjalanan mereka menuju Jabal Sur. Naiklah Nabi dan Abu Bakar di kegelapan bukit dan tiada penerangan. Sesampainya di atas bukit, terdapat sebuah goa.
ketika Nabi Muhammad hendak memasuki gua tersebut, segeralah Abu Bakar menghadang Rasulullah. Tunggu Rasulullah, saya akan pastikan gua ini aman terlebih dahulu. Silakan masuk ya Rasulullah. Sahabat Abu Bakar menjulurkan kakinya ke setiap lubang-lubang gua untuk memastikan tidak ada hewan berbahaya. Setelah diperiksa aman dari binatang berbisa dan lainnya, barulah Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk masuk. Abu Bakar bersandar pada dinding batu goa dan melonjorkan kakinya. Datanglah Nabi dan membaringkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar. Belum lama Nabi terlelap tidur dalam kegelapan gua, terbangunlah Nabi karena menetes air ke wajah Nabi. Kemudian di lain waktu, Abu Jahal mendatangi rumah Abu Bakar. Asma! Asma! Wahai Asma, di mana ayahmu? Saya tidak mengetahui ayah saya berada di mana sekarang ini. Karena merasa geram, Abu Jahal memukul Asma dan pergi meninggalkan rumah Abu Bakar. Tidak berselang lama, ayah Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah pun mendatanginya. Wahai Asma, apa yang tinggalkan ayahmu untuk kalian? Ini yang ditinggalkan oleh ayahku. Kalau memang segini harta yang ditinggalkan oleh ayahmu, maka cukuplah buat kalian. Asma mengambil batu dan membungkusnya dengan kain, seraya menunjukkannya kepada Abu Quhafah tanpa berkata. Abu Quhafah meraba apa yang ditunjukkan oleh Asma. Selama 3 hari, Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi di dalam Gua Sur. Sementara itu, Asma binti Abu Bakar setiap harinya menaiki gunung untuk mengantarkan makanan untuk ayahanda dan Rasulullah. Sementara itu, Abdullah bin Abu Bakar ketika siang hari, dia berada di Mekah dan mendengarkan kabar-kabar yang beredar. Sementara di malam hari, dia menaiki Jabal Sur untuk menyampaikan apa saja yang terjadi di kota Mekah selama persembunyian Abu Bakar dan Rasulullah. Selama 3 hari itu pula, Amir bin Hukhairah tetap menggembalakan kambing-kambingnya untuk menghapus jejak Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Sementara itu, orang Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat membawa kepala Nabi Muhammad. Ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Sepertinya saya mencurigai mereka di sini. Sepertinya tidak, karena masih ada sarang laba-laba yang masih sempurna. Setelah 3 hari bersembunyi, pagi harinya mereka keluar. Dengan bimbingan seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Quraikid, selama 8 hari 8 malam perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilewati orang-orang menuju kota Madinah. Wahai Abu Bakar, keluarlah. Aku akan membawamu keluar dari Mekah dengan aman. Suraqah bin Malik bin Ju'shum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta. Tetapi ia ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditunjukkan orang tersebut. Wahai Rasulullah, sungguhnya salah satu dari mereka telah mengejar kita dan jaraknya sudah cukup dekat untuk melempar satu anak panah ke arah kita. Setelah jaraknya semakin dekat,
tiba-tiba kuda Surakoh terjerembab jatuh. Nabi Muhammad terus saja berjalan tanpa memperdulikan Surakoh yang mengejarnya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya jaraknya sudah semakin dekat dan bisa anak panahnya mengenai kita. Setelah berhasil mendekati lagi, Surakoh menyiapkan anak panahnya. Tetapi lagi-lagi kudanya terjerembab. Sementara Nabi Muhammad terus berjalan. Masih juga penasaran, setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi. Tetapi untuk ketiga kalinya, kudanya terjerembab dan kali ini diikuti dengan debu yang bertaburan di udara. Sadarlah Surakoh bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi Muhammad, ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi Muhammad, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Kemudian Abu Bakar dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Sementara di kota Madinah sendiri, sudah sampai berita kepada penduduk bahwa Nabi akan hijrah ke kota Madinah. Namun, penduduk Madinah tidak mengetahui bahwa sebelum keberangkatan Nabi, terlebih dahulu Nabi bersembunyi di Gua Sur. Sehingga 3 hari berturut-turut penduduk Madinah ketika sudah waktu pagi mereka menunggu di pintu masuk kota. Dan ketika matahari sudah hampir terbenam, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Hingga pada hari ketiga mereka menunggu, ketika para penduduk Madinah akan kembali ke rumah-rumah mereka, salah satu dari orang Yahudi berteriak dari ketinggian pohon kurma. Hai orang-orang Madinah, orang yang kalian tunggu sudah datang. Saat itu, para penduduk Madinah tidak mengetahui yang manakah Nabi di antara 2 orang yang datang. Hingga mereka melihat salah satunya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mengambil pelepah kurma untuk menutupi kepala Nabi Muhammad dari teriknya matahari. Sehingga tahulah para penduduk Madinah bahwa inilah Nabi Muhammad. Para penduduk Madinah menyambut Nabi dengan syair-syair pujian. Inilah dia kisah sejarah awal penetapan tahun Hijriah. Semoga kita bisa meneladani perjalanan luar biasa Rasulullah dan para sahabatnya, mengisi tahun demi tahun dengan amal dan pribadi yang lebih baik, serta mampu merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari.